Kalau kita mikirin hubungan yang lagi di ujung tanduk, apa sih yang biasanya muncul di kepala? Mungkin pertengkaran hebat ya? Pintu yang dibanting? Atau suara-suara tinggi? Kita tuh sering banget mikir kalau konflik yang berisik itu ancaman terbesarnya. Tapi, gimana kalau musuh yang sebenarnya itu bukan keributan, tapi justru kesunyian? Yap, suara retaknya sebuah hubungan itu nggak selalu ledakan amarah loh. Malah seringkali suara keretakan itu adalah keheningan. Keheningan yang aneh, yang rasanya makin lama makin besar di ruangan yang dulunya penuh sama obrolan. Nah, ini dia poin kuncinya. Hubungan itu nggak selalu retak karena pertengkaran. Pemikiran ini tuh kuat banget, soalnya kayak melawan intuisi kita kan. Jadi, kalau bukan pertengkaran, terus apa dong penyebabnya? Dan disinilah kita sampai ke intinya. Tanda bahaya yang sesungguhnya itu bukan adanya konflik, tapi justru hilangnya konflik itu sendiri, saat dimana keheningan mulai terasa jauh lebih berisik daripada kata-kata. Kata kuncinya di sini adalah menghindar. Ini bukan lagi soal setuju atau nggak setuju ya, tapi udah sampai di titik di mana rasanya udah males bahkan untuk sekedar berdebat. Ini adalah pergeseran besar, dari yang tadinya menghadapi masalah, jadi malah lari dari percakapannya. Yang paling bahaya adalah proses ini tuh terjadinya pelan-pelan banget. Bukan kayak saklar lampu yang tiba-tiba klik mati. Tapi lebih mirip lampu dimmer yang cahayanya makin lama makin redup. Obrolan yang tadinya dalam jadi sekedar basa-basi. Basa-basi jadi anggukan singkat. Sampai akhirnya ya cuma ada hening. Tentu pertanyaannya jadi, kenapa ini bisa terjadi? Apa sih yang mendorong seseorang sampai berhenti mencoba buat komunikasi? Nah, yuk kita coba lihat dari sisi psikologisnya. Dalam dunia psikologi, ini ada istilahnya, yaitu penghindaran komunikatif. Penting banget nih buat dipahami. Ini tuh bukan soal benci atau udah nggak peduli lagi, tapi ini adalah gejala kelelahan emosional. Kondisi di mana energi buat berdebat, buat menjelaskan, atau bahkan cuma buat dengerin aja, rasanya udah habis terkulas. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya kan? Akarnya itu cuma satu kata, lelah. Ini adalah titik kritis di mana diam itu terasa jauh lebih mudah daripada energi yang dibutuhin buat mencoba memperbaiki sesuatu. Diam terasa lebih aman daripada risiko sakit hati lagi karena obrolan yang sulit. Oke, jadi kalau menghindar itu adalah tanda bahaya, terus penawarnya apa dong? Apa yang jadi ciri khas hubungan yang sehat dan kuat? Nah, jawabannya ada di kebalikannya. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi, kita lihat ada rasa lelah dan penghindaran. Di sisi lain, ada kemauan dan keberanian. Hubungan yang sehat itu bukan berarti nggak ada masalah ya, tapi kedua orang di dalamnya itu sama-sama mau untuk masuk ke zona nggak nyaman demi menjaga hubungan mereka. Mereka lebih memilih percakapan yang sulit daripada keheningan yang memisahkan. Jadi pada akhirnya, kesehatan sebuah hubungan itu nggak diukur dari seberapa jarang pasangan itu bertengkar, tapi dari seberapa besar kemauan mereka buat terus ngobrol, bahkan saat semuanya terasa berat dan nggak mudah. Ini soal memilih koneksi di atas kenyamanan. Nah, sekarang setelah kita paham konsep ini, yuk kita ambil waktu sejenak buat refleksi pribadi. Soalnya, pemahaman yang paling berharga itu kan seringnya datang dari dalam diri kita sendiri. Coba deh renungkan sejenak hubungan Anda, baik yang di masa lalu atau yang sekarang. Pernah nggak Anda ngerasain keheningan semacam itu? Momen di mana rasanya menghindar dari sebuah obrolan itu jauh lebih gampang daripada memulainya? Mungkin ini bukan pertanyaan yang bisa langsung dijawab sekarang, tapi bisa jadi bahan renungan untuk nanti.